Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh K. Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Barakallah hadis Rasulullah yang keempat diriwayatkan daripada Sitina Asma, anak perempuan oleh Umais radhiyallahu anha. Berkata ia, aku telah mendengar sabda Rasulullah SAW, sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang berlenggak-lenggok ia karena sombongnya, dan ia lupa akan siapa yang betul-betul bersifat maha besar dan maha suci, yaitu Allah. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang berlaku keras dan kasar, sejahat dan lupa ia akan Allah yang bernama Jabbar yang sangat tinggi. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang lupa dan lalai, dan ia lupa akan kubur dan kehancuran di dalam kubur. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang berbuat zalim, dan ia lupa apa asal dirinya, yaitu setetes air mani, dan apa kesudahannya, yaitu bangkai yang berbau busuk. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang mengambil ia, menuntut ia akan dunia dengan memburukkan agamanya. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang mengambil ia akan agama dengan syahwat-syahwat nafsunya, maksudnya mengerjakan akan amal-amal agama tiada ikhlas. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang sifat tomaknya itu yang menjadi pemimpinnya. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang hawa nafsunya itu menyesatkan akan dia. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang keinginannya akan dunia itu sehingga menghina akan diri. Riwayat Imam Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini gharib. Arti hadis gharib itu rawinya hanya satu orang. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Al-hadithul khamis an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala'u. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al-maghnamu dulan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa'a abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardatahum wa uqrimar rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khamru wa lubisal hariru wa tukhilatil qayyinatu wal ma'azifu
wala'ana akhiru hadhil ummati awwalaha falyartaqibu 'indal kadhihan haram hamra'a, ya kan? Rihan hamra'a atau harra'a, yang bujurnya hamra'a, aw khasafan aw masafan. Riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku sudah memperbuat akan 15 perkara yang akan datang ini, pastilah turun kepada mereka itu bala yang besar. Lalu dikata orang, apa yang 15 itu wahai Rasulullah? Yang menyebabkan bala itu turun kepada dunia seluruhnya, bala besar. Dijawab oleh Rasulullah, pertama, apabila idza kana al-maghnamu, apabila ghanimah itu, harta rampasan itu, dulan dikuasai oleh orang yang kuat dan jagau, tidak dibagi sebagaimana mestinya. Dua, apabila tugas-tugas itu yang dibebankan kepada siapapun dijadikan tugas itu untuk mendapat harta keduniaan, keuntungan pribadi. Tiga, apabila mengeluarkan zakat itu dijadikan membayar hutang, zakat itu dijadikan membayar hutang, artinya kada berzakat lagi. Yang keempat, apabila laki-laki itu tunduk kepada istrinya. Yang kelima, apabila seseorang itu menyakiti hati atau badan ibunya. Yang keenam, apabila orang itu selalu rapat dengan teman-temannya, kemudian tidak berhubungan kepada ayahnya. Kalau bahasa Banjarnya itu ketujuh bakal kawalan, sehingga lawan umah lawan abah itu jarang kejangkit. Asik dengan kawannya, ranggang dengan ibu dan bapaknya. Dan apabila di dalam masjid ramai suara-suara yang lain daripada mestinya di dalam masjid, kalau masjid itu dijadikan untuk suara-suara ibadah di dalamnya. Tapi kalau bukan suara ibadah lagi yang terdengar di masjid, baik khatibnya maupun penerangan agamanya dan lainnya, kalau sudah tidak terdengar lagi masalah agama, hanya masalah keduniaan yang ada terdengar di dalam masjid, apabila pemimpin kampung itu orang yang jahil, bukan orang yang alim, baik bupati maupun pembakalnya, dan apabila orang itu ditakuti oleh orang, karena apabila kada ditakuti menampar,
Jadi orang pada takutan beratan kalau ini kada dihormatin ini menamat para nenek. Jadi orang takut itu terpaksa. Dan apabila sudah minuman keras itu diminum, dan apabila sutra ulat itu sudah dipakai laki-lakian, dan apabila sudah rame penyanyi daripada perempuan-perempuan, dan apabila menyalahkan umat yang muda, menyalahkan orang-orang yang tua, maka pastilah tunggulah turunnya penyakit rihul ahmar, yaitu sekelor atau disebut dengan penyakit stroke. Dan terjadi lagi lah khasafan, tenggelam bangunan-bangunan ke dalam tanah longsor, masakan, atau terjadilah manusia ini berubah bentuknya menjadi monyet atau warik. Ini jadi warik bujur-bujur manusia, karena jadi warik, siang jadi manusia, malam jadi macan. Apabila maghrib itu jadi macan aja, namanya isuk subuh jadi manusia. Apabila sudah 15 perkara itu terjadi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib la na'rifu illa min hadzal wajhi an Ali wa fihi al-Faraj Ibnu Fadhala wa fihi maqalun, ya kan? Al-hadits sadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ma kanat suhubu Ibrahim alaihi salam qalat kanat amsalan kullaha ayyuhal malikul musallatul mubtalal maghrur inni lam ab'athka litajma'ad dunya ba'daha ala ba'diha walakin ba'athtuka litarudda anni da'watal mazlum fa inni la arudduha walau kanat min kafirin. Riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, iya, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah isinya kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Menjawab Rasulullah, semua kitabnya Nabi Ibrahim itu adalah perumpamaan. Jadi kalau perumpamaan itu mudah dimengerti. Di antaranya berbunyi, wahai pemerintah yang dipaksa menjadi pemerintah, yang jabatannya itu adalah selaku ujian dari Allah, dan itu bisa menipu akan dia. Aku tidak mengutus engkau menjadi pemerintah untuk mengumpulkan harta dunia bertumpuk-tumpuk, tetapi aku mengutus engkau menjadi pejabat supaya engkau membantu orang yang terkena zalim. Karena doanya orang yang terkena zalim itu tidak bakal aku tolak. Walaupun yang dizalim itu kafir.
wa 'alal 'aqili ma lam yakun maghluban 'ala aqlih an takuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbah wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal mat'am wal mashrab. Semestinya orang yang bukan gila bahwa ia itu membagi waktunya itu 4 bagian sehari semalaman. 1/4 diisi dengan munajat kepada Allah, 1/4 diisi dengan mengoreksi keaiban-keaiban masing-masing, 1/4 daripada sehari semalaman itu diisi dengan memikirkan kebesaran Allah pada ketika melihat apa kejadian-kejadian yang mengajaibkan, seperti langit tidak pakai tiang, dan satu saat yang ia itu meluluskan keperluan inya terhadap istri, anak, atau terhadap mencari makan, minum, dan sebagainya. Wa 'alal 'aqili alla yakuna dha'inan illa li thalathin tazawwudun lima'adin aw marimmatun lima'ashin aw laddatun fi ghairi mahramin atau muharramin. Sepatutnya bagi orang yang bukan gila bahwa ia jangan keluar dari rumahnya kecuali keperluan 3 macam. Pertama, keperluan untuk akhirat, sangu mati. Yang kedua, mencari sangu hidup, yaitu berusaha ikhtiar. Yang ketiga yaitu mencari kelezatan, mencari kelapangan hati, kesenangan dada, menghibur dada, tetapi jangan sampai hiburan yang diharamkan. Wa 'alal 'aqili an yakuna basiran bi zamanih muqbilan 'ala sya'nih hafidhan li lisanih. Dan sugianya bagi orang yang waras akalnya bahwa hendaklah ia betul-betul mengetahui zaman ini zaman apa. Ini zaman apa? Zaman fitnahkah? Zaman seamankah? Itu harus diperiksa. Kalau zaman ini zaman fitnah, seorang bapak menunggang tunggangan anaknya yang di bawah mahirif, salah juga. Urunnya orang Tuhan ini jar sudah anak disuruh berjalan pulang mahirif. Naik si anak pulang ke tunggangan, abahnya pulang apa? Mahirif. Urang anak nangakan ini kada bakal katulahan nang Tuhan nang mahirif, sorong nyaman-nyaman di atas. Kita naik pada dua ke tunggangan. Ada turun pulang jar lawan hemar saling halusan berdua menaiki, salah dua pulang. Ayo nak kita turun pada dua, kita hirit saja hemarnya, bungulnya bisi tunggangan jar kalau dipakai-pakai. Apabila sudah zaman fitnah sebegitu, bagaimanapun kita bagusnya, tetap juga ada orang yang membilang pada bagus. Itu harus kita ketahui zaman apa ini.
Artinya bisa-bisa aja hidup di zaman fitnah. Kalau sudah ia tahu zaman itu, maka hendaklah ia mengurusi atas dirinya sahaja lagi. Mukbilan ala sya'ni, nang dihadapnya itu hanya dirinya aja. Sebab kalau kada menghadap diri, menghadap orang, fitnahnya kada kesandangan. Dan kalau sudah dia menghadap diri sendiri, harus muntungnya lidahnya itu dipetrik, jangan banyak ngomong. Wa man hasiba kalamahu min amali qalla kalamu illa bima ya'ni. Siapapun apabila mau menghitung antara pander dengan bacaan, niscaya ia mengurangi pander, membanyaki bacaan. Artinya banyak kesalah menggunakan pander. Nang mestinya pander itu digunakan untuk bacaan, kenapa jadi muntung digunakan untuk marotet? Qultu ya Rasulullah, Abu Dzarrin berkata, ya Rasulullah, fama kanat suhuku Musa alaihi salam, maka apakah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam? Qala kanat ibaran kullaha, semua suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah ibarat, semuanya itu ibarat, pelajaran. Ajibtu liman ayqana bil maut thumma huwa yakrah. Di antaranya sangat membingungkan bagi orang yang yakin ia bakal mati, tapi kenapa ia ketawa-ketawa saja. Ajibtu liman ayqana bin nar thumma huwa yadhak. Sangat membingungkan bagi orang yang yakin bahwa neraka sudah dipersiapkan, kenapa ia masih ketawa. Ajibtu liman ayqana bil qadar thumma huwa yansibu. Aku telah bingung atau membingungkan sekali bagi orang yang sudah punya keimanan bahwa seluruhnya itu adalah takdirnya Allah, kenapa dia melawan takdir? Asalnya yansibu itu memasang alat untuk memerangi. Ajibtu liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha tsumma ma'anna ilaiha. Sangat membingungkan bagi orang yang sudah merasa dan melihat bahwa dunia ini adalah tidak tetap sifatnya dengan ahli-ahlinya. Tidak ada orang yang kaya seumur hidup, tidak ada. Pasti bergilir-gilir. Yang asalnya kaya menjadi susah, yang asal susah menjadi kaya. Begitulah sifat dunia. Nah, yang menjadikan kebingungan, kenapa orang itu masih lagi menganggap dunia itu bisa tetap di tangannya? Padahal hakikatnya dunia itu kada bisa tetap di tangan kita. Misalnya pangkat, kada bisa kita itu hendak pangkat seumur hidup, kada bisa. Pasti ada gantiannya.
sampai masanya 5 tahun lamun kada garing. Iya kan? Menyagaring kada kalau melaksanakan tugas hampir 5 tahun, 2 tahun aja pagaring aja. Ada kalau begawi lagi kalau. Nah sudah tahu begitu sifatnya bagilir, kenapa dia tuh meyakinkan bahwa ini tetap, lalu berhalangan. Orang meyakinkan tetap yang ini, padahal barangnya kada tetap. Napa akibatnya? Sakit hati. Ajibtu liman ayqana bil hisabi ghadan summa la ya'malu. Sangat membingungkan bagi orang yang sudah yakin bahwa dirinya satu persatu bakal dihisab Tuhan. Tetapi kenapa ia tidak beramal-amal yang baik? Qultu ya Rasulullah awsini, ujar Abu Dzar, ya Rasulullah ulun minta wasiat sampian. Qala, ujar Nabi, usika bi taqwallah fa innahu ra'sul amri kullihi. Wasiatku ini sedikit saja. Takut kepada Allah itu jangan dilapas sama sekali, karena itu modal bagi seluruh kebaikan. Qultu ya Rasulullah zidni, wahai baginda tambahilah wasiat. Qala alaika bitilawatil Qur'an, janganlah engkau tiap hari tidak membaca Al-Quran. Fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis sama'. Karena Al-Quran yang kamu baca itu menjadi kesenangan akan dunia ini. Jadi kalau orang banyak membaca Quran, dunia ini akan menjadi lapang dan menjadi pujian bagi orang-orang yang di atas langit. Malaikat itu memuji lawan orang yang membaca Al-Quran, dan orang yang membaca Quran ini menjadi lampu dunia. Nyagawiannya baca Quran aja kadang gaduhi hal ehwal orang, gawinya aja yang digaduhinya baca Quran aja kadang gaduhi orang. Qultu ya Rasulullah zidni, hai baginda, sudah 2 wasiat saya terima, mohon ditambah lagi. Qala iyyaka wa kathratadh dhihki fa innahu yumitul qalba wa yudhibu binuril wajhi. Jauhkan dirimu daripada banyak ketawa, karena banyak ketawa itu mematikan akan akalmu dan hatimu, dan menghilangkan dengan cahaya wajahmu. Qultu ya Rasulullah zidni, kalau sudah 3 itu ya Rasulullah minta tambah lagi. Qala alaika bisumti illa min khair. Ini kuncinya, janganlah kamu bersuara kecuali yang baik. Fa innahu mutridatun lisyaitani anka wa aunun laka ala amri dinika. Maka bahwa berdiam lidah itu adalah mengusir syaitan daripada engkau dan menjadi pembantu untuk engkau menambah ibadah. Qultu ya Rasulullah zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Qala alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatu ummati. Nah, hendaklah engkau itu melawani nafsumu,
karena itu adalah keberanian daripada umatku. Qultu ya Rasulullah zidni, ya Rasulullah minta tambah lagi. Qala ahibbal masakin wa jalishum, cintailah orang-orang yang tidak cukup penghidupannya dan seringlah berteman mereka. Qultu ya Rasulullah zidni, tambah lagi. Qala undur ila man huwa dunaka wala tandur ila man huwa fawqaka fa innahu ajdaru alla tazdariya ni'matallahi alaik. Hendaklah ikam memandang orang yang lebih susah dari engkau. Janganlah engkau memandang orang yang lebih kaya dari engkau. Karena apabila memandang orang yang lebih kaya, maka itu engkau tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang ada. Qultu ya Rasulullah zidni, tambah lagi wahai baginda. Qala qulil haqq walau kana murra, sampaikanlah yang benar walaupun seperti makanan yang pahit rasanya. Qultu ya Rasulullah zidni, tambah lagi ya baginda. Qala liyaruddaka anin nas ma ta'lamu bin nafsik, hendaklah engkau menahan kejahatanmu daripada manusia dengan jalan mengingatkan keaiban dirimu sendiri. Wala tajid alaihim bima ta'ti, dan janganlah engkau memarahi makhluk-makhluk Allah ini di dalam pekerjaan engkau. Wa kafa bika aiban an ta'rifa minan nas ma tajhaluhu min nafsik wa tajidu alaihim bima ta'ti, dan cukup aibnya engkau bahwa engkau itu banyak tidak tahu akan kesalahan orang. Summa dharaba biyadih, kemudian Rasulullah itu meletakkan tangannya ala sadri, di atas dadaku, katanya Abu Dzar. Faqala, lalu dia bersabda, la aqla qat-tadbir, tidak ada akal yang baik seperti mengurus diri sendiri. Wala wara'a kal kaffi, tidak ada sifat wara seperti menahan diri di rumah, jangan banyak keluar. Wala hasaba, tidak ada keagungan, tidak ada pangkat, tidak ada wibawa. Kahusnil khuluq, seperti tidak pamarah serta pamurah. Tidak ada wibawa yang lebih tinggi daripada dua perkara. Pertama pamurah, kedua tidak pamarah. Itu wibawa yang lebih tinggi itu. Sambil tangan Nabi di dadanya Sayyidina Abu Dzar. Dzakarahu al-Mundhiri fi kitab at-Targhib wa at-Tarhib, wa qala Ibnu Hibban fi sahih wa lafdhu wal Hakim. Wa dzakara al-Mundhiri al-hadits alladhi qabla fi kitab al-madhkur aydan rahimahullahu ta'ala wa jazahu 'anil muslimina khairan. Thumma qala al-hadits as-sabi' wallahu a'lam. Ulun banyak minta ampun, minta doakan mudah selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa amma wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ishtaqa ila jannah sara'a ila al-khairat, wa man khafa minan nar laha anis syahawat, wa man taraqqaba al-maut taraka al-ladzat, wa man zada fid dunya hanat alaihi al-musibah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ihya, barang siapa rindu hatinya kepada surga, buktinya
segera ia melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban. Dan barang siapa takut hatinya dari neraka, tanda-tandanya laha, yakni taroka, niscaya ia meninggalkan daripada syahwatnya. Dan barang siapa ingat akan mati, tanda-tandanya niscaya ia menjauhkan diri dari segala kelezatan. Dan barang siapa zuhud hatinya akan dunia, buktinya zuhud, niscaya musibah-musibah yang datang kepadanya dianggapnya sepele atau enteng. Ini tandanya. Wa yurwa'an nabiyina wa anil masih alaihi wassalam arba'un la yudrakna illa bita'abid. As-samtu wa huwa awwalul ibadah, wa tawadu'u wa kasratud dzikri wa qillatus syai'i. Riwayat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada Nabi Isa al-Masih alaihi wassalam, ada 4 perkara yang tidak bisa didapati mereka itu kecuali dengan bersusah payah. Ada 4 sesuatu kada bisa didapat kecuali dengan bersusah payah. Yang pertama dari 4 yaitu manahan lidah dari berbicara, berdiam. Jadi berdiam untung ini ngalih banar, manahani pandar ngalih banar, kalau juapang tapi ngalih. Satu. Nang kedua, wahwa awal ibadat, dan bermula berdiam muntung itu adalah perletakan batu pertama bagi orang yang akan melaksanakan ibadah. Sebab kita ini pertama dulu menuntut ilmu, sesudah dapat lalu hendak mengamalkan. Nah, mengamalkan ilmu itu ngarannya ya beribadah. Jadi kalau kita sudah ada ilmu, hendak mengamalkan, pertama-tama dulu pondasinya itu muntung jangan banyak berpender. Itu pertama pondasi. Mun kalau ada pondasinya macam apa hendak bangunan? Nomor 2, nang paling ngalih dicari, paling ngalih didapati, at-tawadu'u, merasa diri ini rendah. Ini paling ngalih, kawajuapang didapati tapi ngalih. Nomor 3, memperbanyak zikir kepada Allah, ngalih ini. Nomor 4, mengurangi urusan keduniaan. Ini sangat ngalih. Wa iradu jamil akhbar al-walidah fi malhibah bughdid dunya wa damihu biya la yumkin. Kalau hendak kita mengumpulkan hadis yang menunjukkan pujian-pujian sifat zuhud, itu kada mungkin dihinggapan karena banyak badan. Fa innal anbiya ma bu'ithu illa lisarfin nasi anid dunya ila akhirah. Seluruh nabi-nabi itu tujuannya diutus, gunanya menjadi nabi-nabi itu diutus hanya satu, supaya hati manusia ini menuju akhirat lebih banyak daripada menuju dunia. Itu aja tujuannya. Kalau ada pertanyaan apa hikmatnya nabi-nabi diutus, jawabannya adalah supaya hati manusia ini
jangan banyak menghadap dunia, tetapi banyak menghadap akhirat. Wa ilaihi yarji'u aktsaru kalamihim ma'al khalqi, dan kebanyakan perkataan nabi-nabi itu terhadap makhluk ini adalah yang tadi, yaitu supaya makhluk ini banyak memikirkan akhirat dari memikirkan dunia. Wa fima auradnahu kifayatun, dan pada kata-kata yang sudah kami datangkan itu adalah cukup. Wallahu musta'an, akan tetapi semuanya adalah mahadang pertolongan Allah. Oleh sebab itu kepada Allah jualah kita tuntut pertolongan. Wa amal asar, adapun perkataan sahabat Nabi, faqad jaa fil azhar la tazalu la ilaha illallah tarfa'u 'anil ibad saqatallahu azza wa jalla ma lam yas'alu ma naqasa min dunyahum. Senantiasa kalimat la ilaha illallah yang di dalam hati itu menolak daripada hamba Allah yang mengatakannya akan marahnya Allah azza wa jalla, tapi selama mereka itu tidak meminta kembalikan dunia-dunia yang diambil Allah. Misalnya kita bisi sandal hilang, sudah hilang ya sudah. Kadang sembahyang hajat supaya tembulik, nah itu adalah. Jadi la ilaha illallah itu senantiasa menolak marahnya Allah, tapi dengan syarat apabila keduniaan ini hilang, jangan lagi kita meminta lawan Allah supaya terbulik. Itu aja. Wa fi lafdin akhar ma lam yu'thiru safaqata dunyahum ala dinihim. Ada riwayat lain, selama mereka itu tidak mengutamakan pekerjaan dunia daripada akhirat. Wa qalu la ilaha illallah, afa idza fa'alu dzalik wa qalu la ilaha illallah qala Allah Ta'ala kadzabtum lastum biha shadiqin. Tapi apabila hati mereka itu mengutamakan dunia dari akhirat lalu membaca la ilaha illallah, ujar Allah Ta'ala, kamu pendusta, kamu bukan orang yang benar mengatanya. Ini dari sahabat. Wa an ba'd sahabat radhiyallahu anhum annahu qala tabahna al-a'mal kullaha falam nara fi amri al-akhirah ablagha min zuhdin fid dunya. Kami sudah mencoba macam-macam ibadah, maka tidak ada yang lebih utama selain daripada zuhud akan dunia. Wala ba'du sahabat li sadrin min at-tabi'in antum aktaru a'malan wa ijtihadan min ashabi Rasulullah sallallahu wa kanu khairan minkum kila waliman larik wala kanu azhada fid dunya minkum. Ujar sahabat bagi tabi'in, hai tabi'in, kamu ini dilihat amalan banyak pada sahabat Nabi, akan tetapi tetap derajat kamu itu di bawah sahabat. Lalu bertakun tabi'in, kenapa? Jawabannya karena sahabat itu zuhud dari dunia. Wa qala Umar radhiyallahu anhu az-zahadatu fid dunya rahatul qalbi wal jasad. Kalau ada di hati dunia itu zuhud dari dunia. Kalau zuhud dari dunia ada dalam hati, niscaya hatinya senang, pikirannya lapang, dan awaknya banyak perai. Nah, apabila banyak istirahat, artinya kada uyo. Bahuma 10 borongan lawan 100 borongan, mana 2 uyo. Nah, kafa bihi dzamban anna Allah Ta'ala yuzahiduna qala bila bin Sa'ad. Kafa
bi abihi dzamban anna Allah ta'ala yuzahhiruna fid dunya wa nahnu narghabu fiha. Cukup satu dosa. Allah Ta'ala memerintah kita jangan tapi mengingatakan lawan dunia. Tetapi kita ini kenapa jadi kada sing lupaan dari dunia ini. Kan kalau narghabu itu maknanya kan gemar. Arti gambar itu kan cinta. Arti cinta itu banyak ingat. Arti cinta itu banyak ingat. Man aktsara sawad man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Jadi ingatan aja apabila banyak mengingatkan dunia dari akhirat ngarannya kada zuhud. Apabila banyak ingat non akhirat dari mengingatkan dunia ngarannya zuhud. Namun kada mengingatkan lalu dunia kada mungkin. Sebab kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma banyaknya itu banyaknya rancaknya tah. Qala rajulun li Sufyan astahi kalau ilmu dari aja lah, ilmu takallim. Astahi an ara aliman zahidan faqala wa yahqil kabalatun la tujad. Seorang laki-laki bertanya kepada Sufyan Tsauri. Apabila itlaq Sufyan Tsauri adalah ujarnya si laki-laki ulun kepengen hendak melihat kurang alim nang zuhud dari dunia. Ujar Sufyan Tsauri kasihan ikan. Nang ikan cari itu sama lawan benda yang hilang, nang kada dapat lagi. Artinya sedikit. Qala Wahbun ibnu Munabbih, inna lil jannah thamaniyata abwab, fa idza sara ahlul jannah ilaiha ja'ala bawwabun yaqulun wa idzati rabbina la yadkhuluha ahadun qabla az-zahidin fid dunya al-ashiqin al-jannah. Ujar Wahab dan Munabbih, sungguhnya surga itu 8 lawangnya, pintunya. Apabila orang-orang yang sudah selesai bertiti siratal mustaqim, masing-masing hendak masuk surga, ujar penjaga pintu, demi Tuhan kita tidak diperbolehkan masuk surga pada hulu kecuali orang yang hatinya banyak mengingatkan akhirat dari dunia. Itu yang pada hulu sekali masuk surga. Yang asyik bagi surga, kan surga itu kan masuk akhirat. Ya kalau Qala Yusuf bin Asbat rahimahullah, inni la ashtahi minallah thalatha khisal an amuta hina amutu wa laysa fi milki dirhamun wa la yakunu alayya daynun wa la ala ummi lahmun. Sufyan bin Asbat berkata, aku ini merindukan dari Allah 3 perkara. Pertama, waktu aku mati tidak ada bisi sekalipun duit habis dibagi-bagiakan. 1. Yang kedua, waktu mati tidak ada seketeng-keteng buntus hutang. Yang ketiga, tidak ada di badanku ini sedikit pun daripada daging. Hendak kurus matinya. Fa'u'tiya dzalika kullahu, maka Allah mengabulkan permintaannya itu. Ruya an ba'dil khulafa arsala ilal fuqaha bi ursila ilal fuqaha anna ba'dal khulafa arsala ilal fuqaha bi jawaiza faqabiluha wa arsala ilal fudail bi 10,000 falam yaqbalha wa qalahu banuhu qad qabila al fuqaha wa anta taruddu ala hadhihi fa waqal fudail. Bahwa sebahagian dari khalifah telah
ngirimi kepada orang-orang ahli fikih dengan beberapa sumbangan-sumbangan, maka semua ahli fikih itu menerimanya. Kemudian khalifah mengirimi pulang akan sumbangan kepada Fudail bin Iyad 10.000. Apabila 10.000 tak dirham tak. Sekali Fudail menolak. Lalu anak buah Fudailnya orang bisa anak. Ujar nang anak, bah orang ahli fikih semuanya anak nerima. Pian kenapa jadi kada mau? Menangis Fudail. Menangis. Saya sudah menangis waqala sambil berpandar, atadrun ma matali wa matalukum illa kamathali qaumin kanat lahum baqaratun yahrusuna 'alaiha falamma haramat dabahuha. Aku nang jadi menangis ini karena memikirkan antara Ikam lawan aku, Nakaya, dan aku lawan Ikam. Persis seperti seekor sapi yang dipakai untuk lukuan. Manakala sapi lukuan itu tuh disumbalihnya. Nah jadi ya Ikam namanya. Tuh aku menggunakan Ikam. Mbak sudah Ikam tua-tua, nak disumbalih tak aku. Sebab dari yang khalifah bahari sama lawan orang mengunjung atau dengan istilah lain memancing. Tiap-tiap unjun ada kawat di dalamnya. Belanja menerima, enggak. Nah lo terjerinting ya. Terus Sultan Bahari belain pada Sultan ini. Li'ajli ayam tabi'u bijilya. Nah, nang jadi hendak disumbalih supaya kulitnya kawan dijual diulah dauh. Wa kadzalika antum arakum yadhi ala kibari sini nang kai Ikam naka. Pokoknya aku menggunakan masalahnya kalau ini kan hendak menyumbalih aku. Artinya aku ini dimanfaatkan oleh kamu. Kan maksudnya anak buah dari terima aja, bahaya mungkin dia dapat 7 ulun mengambilnya. Kan manfaatnya ke siapa? Nah iya gitu, rasanya sama lawan tadi kulitnya telah sendau. Silin bertambah masa rumahan silin jangan. Mutu ya ahli ju'an. Mudah-mudahan hai anakku, kamu semua ini mati di dalam kelaparan. Didoakan siji. Khairun lakum min an tadbahu Fudail. Lebih baik kamu mati dahulu daripada kamu ini menyakiti ayah, menyakiti hati ayah. Kan menyakiti hati kita dosanya besar kan? Hukukul walidain kan doanya dosanya besar. Doakan jumlah mati. Qala Ubayd bin Umair kana Masih bin Maryam alaihi salam yalbasu sya'ra atau syahra wa ya'kulu syajara wa laysa lahu waladun yamutu wa la baitun yakhrib wa la yadkhulu rajul. Nabi Isa kada dunia beranak kada dia. Sirun kada memakai cuma bulu nang dipakai sini di awak sini ke bulu, dan nang dimakan sidin pucuk daun.
Dan sidin kada bisi anak rumah pun kada bisi, dan sidin kada bisa menyimpan makanan sing habis lang tagar kena akhirnya pulang. Jadi kada perlu wadah, kada perlu wadah. Nabi Isa aynama adrakahul masa'u nama, apabila sampai sore berabah sudah. Wa qalat imra'atu Abi Hazim li Abi Hazim ada syita qad hajama alaina wa la budda lana ta'ala fi al-hatab. Ini ada ulama Abi Hazim bisi bini nang bini nang bapandar, oh abahnya ini bakal datang waktu musim dingin, kita mesti menghadapan makanan, pakaian dan kayu untuk memanasi awak. Baqalah Abu Hazim, ujar yang laki, min hadza kullu bidun, nang bisa menyaannya memang penting juga. Menghadap musim dingin penting siap, memang penting. Tapi walaupun la budda lahu, nang lebih penting lagi mati. Itu penting lagi mati. Ya kan? Mati yang penting. Mbah kenapa? Limbah saya mati, kadanya habis dan urusan. Summal ba'thi, hidup pulang yang kedua kali. Mbah itu kumul wuqufi baina yadayillahi ta'ala, kemudian satu persatu dipanggil menghadap Allah Ta'ala. Siapa yang cinta lawan Allah senang menghadap, siapa yang pada cinta lawan Allah takutan menghadap. Summa jannati awin nar, kemudian antara dua surga atau neraka. Wa qila li Hasan lima la tafsilu ya bapak qala al amru ajalu min dzalik. Ini Hasan, istilah Hasan Basri adalah apabila itlaq Hasan Basri. Hasan Basri, kenapa yang tidak pernah menapas baju? Kenapa jadi kalau tapas baju? Kenapa kalau bisa menapas baju? Kenapa? Bukan kalau bisa bertapas, bisa saja. Tapi kalau menapas, kenapa? Karena ujian sejen, kalau pina mati, lah akan menapas. Itu aja, takutkan itu aja. Jadi kita kalau membanding orang-orang bahari, kada ada artinya kita namanya ini. Jawab semuanya, baik ilmunya, baik amalnya, baik ulaknya. Kita ingin minor, kada ada angka sama sekali. Jauh. Kalau Ibrahim bin Adham qad ujibat qulubuna bi thalathati aghtiyah. Nang membimbing hati kita 3 lapis. Falam yuksha falil abdi al-yaqinu hatta turfa'a hadhil hudud. Maka tidak diangkatkan dinding di hati sehingga mendapat keyakinan. Kan arti yakin itu bukan hilang hijab, arti yakin tak hilang hijab. Hijabnya itu kan namanya di mata, api menyala kita melihat kan apinya, itu artinya hilang hijab di mata. Menghijab di telinga hilang, suara api mengguru kan dengar kita.
Ngaranna hijab di telinga, namun hijab di perasaan, hamlah. Panasnya api itu kita merasa. Lamun melihat kada, lawan api mendengar kada, merasa kada. Pertama pecah, kedua tuli, yang ketiga mampus. Mamun yang masih hidup terkena api mesti merasa panas, mencapai kalau merasa lagi mampus ngarannya sudah. Nah, kenapa jadi hati ini terdinding daripada mendapat keyakinan? Jawabnya dindingnya itu cuma 3. Pertama, al-farahu bil mawjud. Apabila mendapat dunia, beambung-ambung keimungan. Satu, itu jadi dinding tak? Apabila dapat dunia, lalu gembira. Satu dinding. Dinding kedua, wal husnu alal mafqud. Sakit hati apabila kehilangan. Nomor 3, wasururu bil madhi. Gembira hati disanjung orang. 3 perkara inilah yang menjadi kita itu karena mendapat keyakinan.